Jadi sekarang saya akan melakukan instalasi Debian 12 terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan file baru. Nah, kemudian masukkan nama ataupun username. Di bagian image ISO, pilih Debian 12. Lewati instalasi tak berdampingan. Kemudian kita masuk ke file yang baru kita buat tadi. Nah, di bagian ini ada beberapa pilihan. Kita pilih install. Oke, tinggal kita tekan enter. Oke, yang pertama kita masuk untuk milih bahasa, kita pilih bahasa Inggris, lalu pilih other di bagian country, ini pilih Asia. Selanjutnya untuk negara kita pilih Indonesia, kemudian United States, dan juga yang terakhir American English. Oke, ditunggu saja sampai loadingnya selesai. Nah, ini bagian hostname, biarkan namanya menjadi Debian. Selanjutnya untuk domain name-nya itu biarkan kosong. Kemudian untuk root passwordnya saya memasukkan root sebagai password. Lanjut, di sini masukkan kembali passwordnya ROOT. Di sini masukkan full name ataupun nama kita. Saya menggunakan Yola saja. Kemudian di sini kembali masukkan lagi password kita. Tinggal tunggu loading sampai selesai. Di bagian ini saya memilih Western sebagai zona waktu saya. Di bagian ini saya memilih Quit Use Enter Disk. Jika muncul yang seperti ini tinggal di next-kan saja atau di enter. Ini pilih all files in one partition. Oke. Jika sudah masuk tab ini, pilih Finish Partitioning. Selanjutnya, kemudian ada Write the change to disk, itu pilih Yes. Nah, di sini Scan Extra Installation Media, itu tekan No. Kemudian tunggu. Selanjutnya Use a Network Mirror, itu juga No. Enterkan. Dan yang selanjutnya tekan No juga. Nah, di bagian ini pilih standar sistem utuh. Nah, seterusnya jika ada pertanyaan install the group bootloader, itu pilih yes. Nah, di bagian ini kita pilih /def/sda. Nah, jika sudah, maka ada tulisan please choose continue to reboot. Nah, jika sudah selesai instalasi, maka akan muncul tampilan begini. Kita login dengan root dan passwordnya juga root. Di bagian ini ketikkan IPA. Selanjutnya ketikkan /etc/network/interface. Nah, di bagian ini kita akan memasukkan IP address dan juga subnet mask. Selanjutnya TTRLX+Y dan ketikkan service networking restart. Dan selanjutnya kita coba testing ke 888 dan di sini hasilnya sudah berhasil. Kemudian kita testing ke IP kita. Di sini hasil ngeping IP sendiri juga sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil berarti kita sudah selesai mengkonfigurasi IP address-nya. Kita lanjut untuk konfigurasi SSH. Pertama ketikkan IPA, kemudian apt get install, open SSH server min-y. Nah, di
sini kita ketikkan sintaks yang baru yaitu nano slice etc slice ssh slice sshd underscore config. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Pagar pada port 22 kita hapus, kemudian tanda pagar pada permit login juga kita hapus. Dan kita ganti menjadi yes. Oke, sekarang kita ketikkan service SSH restart. Selanjutnya saya akan mengubah IP pada panel control. Nah, di sini kita akan mengubah IP pada IPv4-nya. Di sini saya menggunakan IP saya 192.168.53.3. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping di CMD. Masukkan IP kita seperti ping 192.168.53.3. Ini IP-nya sudah berhasil kita ping. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasi putih. Nah, di bagian hostname or IP address itu kita masukkan IP kita saja. Seperti contohnya saya memasukkan 192.168.53.3. Nah, jika sudah masuk, di sini ada tulisan warning potential security breach, itu tinggal pilih accept. Oke, kemudian kita akan login sebagai root, passwordnya juga menggunakan root. Nah, selanjutnya tinggal ketikkan sintaks IPA. Di sini kita juga mencoba tes ping ke IP kita. Oke, di sini hasilnya juga sudah berhasil. Nah, jadi saya sudah selesai melakukan konfigurasi SSH. Cukup sekian dari konfigurasi SSH. Sekarang saya akan melakukan konfigurasi DHCP. Kita masuk lagi ke filenya dengan ketikkan root dan passwordnya juga root. Lalu di sini ketikkan IPA. Di sini kita buka aplikasi putih dan login dengan IP kita masing-masing. Lalu ketikkan root di bagian login as, kemudian passwordnya juga ketikkan root. Dan selanjutnya buka Chrome atau browser lainnya, ketikkan https wiki-debian.org. Kita akan mengambil sintaks dari situ. Di sini kita scroll sampai bawah sampai kita menemukan sintaks yang kita butuhkan berikut. Nah, ini dia sintaks yang kita butuhkan, tinggal disalin saja. Selanjutnya kita buka putih lagi dan ketikkan nano slice etc slice apt slice sour cheese list. Selanjutnya sudah muncul tampilan seperti ini. Kita klik kanan untuk menempelkan sintaks yang tadinya sudah kita salin. Kemudian ctrlx plus y. Lalu masukkan sintaks apt update. Nah, apt update sudah, sekarang apt upgrade.
Nah, nanti jika selesai maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih saja yang urutan kedua yang keep the local vocation. Kemudian tambahkan sintaks nano slice etc slice apt slice sources titik list. Maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ini adalah sintaks yang tadi sudah kita salin. Selanjutnya kita ketikkan lagi sintaks apt install isc dhcp server kemudian tinggal diantar dan ditunggu. Maka selanjutnya jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita sintaks. Nah, selanjutnya ketikkan sintaks nano slice etc slice dhcp slice dhcpd titik config. Oke, tinggal enter saja. Nah, ini kita tinggal scroll ke bawah sampai muncul yang tulisan range option default list dan make list. Itu semua pagarnya tinggal dihapus saja, dan kemudian IP-nya diganti menjadi IP kita, dan setiap tulisan internal itu diganti menjadi nama kita seperti debian.yola.net.
Selanjutnya ctrl+X plus Y, lalu ketikkan sintaks nano slice etc slice default slice isc sampai dia cp server. Kemudian pada tulisan interface V4 itu isi, kemudian tinggal di enter saja. Di tengah-tengah tanda petiknya isi menjadi emboss 8. Setelah itu ketikkan sintaks nano etc init d.isc dacp server restart. Nah, maka akan begini tampilannya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi web server. Nah, ini saya sudah melakukan login dengan memasukkan root dan juga saya sudah mengetikkan IP ya. Oke, sintaks selanjutnya adalah apt-get install bin 9 dns utils. Jika sudah, tinggal di enter saja. Nah, kemudian ditunggu sampai penginstalannya selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita ketikkan sintaks baru cd etc bin, selanjutnya ls, kemudian ketikkan sintaks cpdb127 db.192. Selanjutnya ketikkan lagi cp db titik lokal, selanjutnya db titik yola ataupun username saya. Setelah itu tinggal di enter, kemudian tambahkan lagi sintaks baru yaitu nano db titik 192, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setiap localhost itu kita ganti menjadi username seperti contoh yola.net. Nah, selanjutnya ketikkan lagi sintaks nano db titik yola, selanjutnya langsung di enter saja. Nah, di sini ada tampilan seperti yang tadi namun berbeda. Namun lakukan hal yang sama, penggantian localhost menjadi nama .net. Kemudian ketikkan ctrl+X plus Y. Nah, lalu masukkan sintaks nano name titik config titik default titik joins. Oke, masuk tampilan seperti ini. Pada bagian ini kita juga melakukan hal yang sama, yaitu mengganti localhost menjadi nama .net. Oke. Nah, di sini pada bagian join kedua, localhostnya kita ganti menjadi yola.net. Kemudian pada bagian db titik lokalnya diganti menjadi db titik yola. Kemudian pada zona ketiga ini yang bertuliskan 127 kita ganti menjadi IP kita, namun dimulai dari angka paling belakang seperti 53.168.192. Lalu lakukan hal yang sama pada zona ketiga keempat.
Oke, ketikkan ctrlx plus y, kemudian tambahkan sintaks etc slash bin slash name slash etc slash resolve config, kemudian tinggal di enter saja. Nah, selanjutnya jika sudah muncul alamat IP yang dua alamat IP-nya, bisa di atasnya ketikkan search. Nah, di sini hasil konfigurasi DNS server sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi web server di aplikasi VirtualBox. Di sini saya login dengan root, dengan password juga root. Kemudian ketikkan sintaks IPA. Selanjutnya saya coba ping ke 88 yang dimana hasilnya berhasil ngeping. Kemudian saya hasil ngeping ke IP saya sendiri juga berhasil, yang dimana dia 192.168.53.3. Ini hasilnya berhasil. Oke, lanjut. Selanjutnya kita buka aplikasi putih, lalu kita login dengan IP kita sendiri. Oke, jika sudah masuk, kita login dengan root. Passwordnya juga root. Oke, selanjutnya ketikkan sintaks nano slash etc slash apt slash sources titik list. Maka setelah di enter dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan sintaks baru, yaitu kita mengetikkan apt update dan setelah itu apt upgrade. Ini harus ditunggu proses selama update dan juga upgrade-nya. Nah, sekarang buka lagi VM-nya. Selanjutnya kita akan mengetikkan apt update dan juga apt upgrade pada VM-nya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, apt update dan juga apt upgrade-nya sudah selesai. Selanjutnya saya mengetikkan sintaks apt install apache 2. Ini lagi dalam proses penginstalannya. Nah, jika nanti ada pertanyaan, do you want to continue? Di situ tinggal ketikkan saja yes. Oh iya, jangan sampai lupa untuk menggunakan atau menghubungkan DVD Debian 12 ISO-nya. Oke, ini lagi dalam proses install apache 2. Tinggal ditunggu saja. Nah, menginstal apache 2-nya sudah selesai. Namun kita perlu mengetes apakah dia sudah terkoneksi dengan apache 2 atau sudah terinstall dengan cara buka browser lalu masukkan IP kita. Jika muncul tampilan seperti ini, yang berarti dia sudah terkoneksi dengan apache 2-nya. Selanjutnya kita ketikkan sintaks lagi cd slash var slash www slash html. Kemudian nanti akan ada otomatis penambahan sintaks var www html yang di dalamnya ada format index html. Nah, pada
putihnya kita ketikkan hal yang sama. Contohnya cd var www html. Oke, di enter lalu di ls. Oke. Di sini ketikkan nano index html. Oke, sini kita bisa menghapusnya karena ini adalah sintaks dari berkas C2 tadi. Ini dengan cara rm index titik html. Oke, kita coba cek pada VM-nya. Nano index. Oke, di sini juga sudah kosong. Oke, jika sudah, kita aku aja. Please banget, bisa dong diajak kerja sama. Masa nggak bisa? Bisa nggak bisa? Bisa nggak bisa? Di sini saya kembali lagi ke putih untuk menempelkan untuk mengisi sintaks membuat isi web servernya. Cara saya tinggal tempelkan sintaksnya saja. Nah, kemudian di ctrl+x lalu di enter, kemudian rm. Nah, selanjutnya kita coba cek di VM-nya apakah dia sudah terisi. Nah, di sini dia juga sudah masuk ya. Oke, kita coba buka Chrome untuk mengetes apakah berhasil atau tidak. Saya masukkan IP saya 53.3. Nah, di sini data yang sudah saya masukkan tadi ataupun biodata diri saya sudah terisi di halaman webnya. Tinggal memasukkan IP, sudah muncul biodata dirinya. Oke. Di VirtualBox-nya, kita pertama login dengan root. Setelah itu ketikkan IP-nya. Oke, jika sudah, ketikkan sintaks nano /etc /network /interface. Di bagian ini maka otomatis muncul IP kita yang tadi sudah kita isi pada konfigurasi IP address. ctrl+x, kemudian masukkan untuk merestart network interface-nya, kita ketikkan service networking restart. Selanjutnya ketikkan IP untuk memastikan konfigurasi networknya. Lalu kita buka aplikasi putih. Aplikasi putih. Di sini kita masuk menggunakan IP kita. Oke.
Di sini login as root. Passwordnya juga menggunakan root. Lalu ketikkan sintaks nano etc apt titik list. Oke, dia masuk ke bagian tampilan seperti ini. Kemudian kita ctrl-x. Di sini kita akan melakukan apt update dan apt upgrade. Tunggu sampai proses apt update-nya selesai. Oke, selanjutnya kita ketikkan apt upgrade. Tunggu sampai selesai. Nah, ini berarti sudah di sini tampilannya sudah down semua, berarti sudah selesai diupdate dan di-upgrade. Kemudian ketikkan sintaks apt install prof tpd. Oke, di bagian ini tunggu saja. Nah, jika ada muncul pertanyaan do you want to continue, ketikkan Y. Oke, itu akan lanjut Kemudian kita akan menambahkan user baru dengan cara ketikkan add user siswa TKD. Oke, di sini kita disuruh untuk mengatur password. Saya menggunakan password saja. Nah, full name menggunakan nama panjang kita. Oke, selanjutnya room number, silakan ketikkan nomor persen roll phone. Oke, dari ini kita ketikkan TKD. Is the information correct? Kita ketikkan Y. Oke, di enter. Kemudian kita masuk ke VM lagi. Nah, di sini ketikkan nano etx prof tpd di config. Oke, di sini kita masuk ke tampilan ini. Jika begini, kita scroll sampai bawah untuk menambahkan user. Selanjutnya ctrl-x. Nah, di sini ketikkan sintaks service prof tpd
Restart. Tunggu. Nah, untuk mengecek probe TPD-nya aktif atau tidak, itu kita ketikkan sintaks sistem ctl status probe TPD titik service. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita buka aplikasi control panel. Kita ngecek IP kita. Di sini saya akan mengecek IP saya. Yang berapa? Oke, ini Ethernet 6. Kita klik kanan lalu properties. Kita cek IP. Nah, di sini IP saya sudah benar. Oke, lanjut kita mencoba untuk tes IP kita, ping IP kita di CMD. Sini masukkan ping 192.168.53.3. Nah, reply from 192.168.53.3 itu sudah TTL, berarti dia sudah berhasil dihubungkan. Selanjutnya kita buka aplikasi file dia. Nah, di bagian mesin ini kita masukkan IP kita. Saya memasukkan 192.168.53.3. Selanjutnya nama pengguna isi dengan siswa TK. Siswa TKJ 1. Kata kuncinya saya menggunakan root. Lalu untuk portnya kita 22. Oke, selanjutnya klik koneksi cepat. Jika seperti ini, tunggu saja sebentar. Oke. Sini sudah berhasil. Oke, konfigurasi FTP server sudah berhasil saya lakukan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Selamat siang dan terima kasih.